Dalam seri ke-203 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Ivonero sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bunga tunjung biru sudah diberi. Bunga itu mekar dengan indahnya di telapak tangan Dewi Tunjung Biru. Cahaya biru memancar dari butik bunga, menyebar ke tangan dan sebagian pakaian yang dikenakan Dewi Tunjung Biru. Sakawuni masih terpesona di tempatnya berdiri. Dia masih juga terpesona ketika Dewi Tunjung Biru mendekatinya. Sakawuni, lihat, bunga ini sudah kupetik. Inilah bunga tunjung biru yang terakhir, yang pernah tumbuh di permukaan bumi. Mudah-mudahan bunga ini membawa manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Iya. Lalu, kapan kau akan mengobati luka-luka temanku Dewi Tunjung Biru? Kukira sekarang ini adalah saat yang terbaik untuk mengobatinya. Ayolah Sakawuni. Iya, mari. Silahkan Dewi Tunjung Biru. Rupanya, aku pingsan cukup lama, Sakawuni. Kau pingsan sejak perjalanan mendaki Bukit Panampihan ini, Kamandanu. Apakah kau sudah bertemu dengan Dewi Tunjung Biru? Sebentar lagi dia akan datang untuk mengobati luka-lukamu. Sekarang dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dewi Tunjung Biru? Sakawuni, kau tunggu saja di sini. Kau duduk saja di sudut ruangan ini. Sementara aku akan mengobati luka-luka temanmu. Kaukah itu yang bernama Kamandanu? Iya, benar Sang Dewi. Akulah Arya Kamandanu. Apakah kau sudah bisa duduk dengan baik? Saya kira saya bisa duduk bersila dengan cukup baik. Bagus. Kalau begitu, lakukanlah segera. Arya Kamandanu lalu perlahan-lahan bangkit dan duduk bersila. Sementara itu Sakawuni menunggu di sudut ruangan. Dia melihat Dewi Tunjung Biru menuang air putih ke dalam sebuah cangkir kristal. Dukun wanita dari puncak Bukit Panampihan itu mengeluarkan sesuatu dari lipatan pakaiannya. Itulah bunga Tunjung Biru. Kelopak bunga itu mengeluarkan suara gemersik kecil ketika tercelup di dalam air cawan. Seketika, air di dalam cawan kristal itu berubah warna menjadi kebiru-biruan. Kamandanu. Iya, Dewi Tunjung Biru. Kau harus minum air di dalam cawan ini sampai habis. Baik, Dewi Tunjung Biru. Tunggu dulu. Sebelumnya kau harus lebih dulu mengucapkan mantra-mantra. Mantra-mantra seperti ini sangat penting peranannya dalam dunia pengobatan. Mantra-mantra seperti ini bukanlah jimat atau aji-aji. Mantra-mantra ini hanyalah sekedar upaya untuk melakukan penyerahan diri. Maaf, Dewi Tunjung Biru. Mantra-mantra seperti apa yang harus saya ucapkan? Akulah yang akan mengucapkannya lebih dulu, Kamandanu. Dan kau tinggal menirukannya. Sang Hyang Widi, penguasa seluruh alam semesta ini. Sang Hyang Widi,
penguasa seluruh alam semesta ini. Kaulah yang menentukan garis nasib manusia. Kaulah yang menentukan garis nasib manusia. Dengan kekuasaanmu yang maha besar, dengan wewenangmu yang tiada batas, tidak ada yang aneh di depanmu. Tak ada yang ajaib di depanmu. Dengan kekuasaanmu yang maha besar, dengan wewenangmu yang tiada batas, tak ada yang aneh di depanmu. Tak ada yang ajaib di depanmu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Yen kinlar ngebaki jagat, Yen kinlar nebai jagat, yen kinukut sak merico pinuput. yen kinukut sak merico pinuput. Kaulah yang berkuasa di kerajaan siang. Kaulah yang berkuasa di kerajaan siang. Kaulah damar penakluk kerajaan malam. Kaulah damar penakluk kerajaan malam. Ya, Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Ya, Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Kau ciptakan penderitaan. Kau ciptakan pula kebahagiaan. Kau ciptakan penderitaan. Kau ciptakan pula kebahagiaan. Kau ciptakan luka. Kau ciptakan rasa sakit. Dan sekarang, kau ciptakan pula obat penyembuhnya. Kau ciptakan luka. Kau ciptakan rasa sakit. Dan sekarang, kau ciptakan pula obat penyembuhnya. Nah, cukup Kamandanu. Sekarang, minumlah air bunga tunjung biru ini. Arya Kamandanu meraih cawan kristal dari tangan Dewi Tunjung Biru. Kemudian dia minum air putih yang sebelumnya telah dicelupkan bunga tunjung biru. Setelah sesaat lamanya minum, Arya Kamandanu merasakan tubuhnya menjadi hangat. Perasaan hangat itu sedikit demi sedikit menjalar ke sana kemari. Telinganya menjadi hangat, paru-parunya menjadi hangat, rongga perutnya menjadi hangat, otot-otot kakinya menjadi hangat. Tapi perasaan hangat itu berubah menjadi panas, dan panas itu semakin membara, terutama di bagian luka-lukanya. Kamandanu, Dewi Tunjung Biru, ada apa dengan temanku ini? Tenanglah Sakawuni. Rasanya obat itu mulai bekerja. Tenang saja. Dia pingsan, Sakawuni. Apakah tidak berbahaya, Dewi Tunjung Biru? Kulihat dia tadi tampak kesakitan. Obat itu telah bekerja dengan baik. Dia telah memenangkan pertarungan melawan penyakit yang bersarang di tubuh temanmu itu. Oh, kalau begitu, syukurlah. Mudah-mudahan saja dia segera sembuh. Ya, mudah-mudahan saja begitu, Sakawuni. Sakawuni, kau tunggu sebentar di sini. Jangan kau tinggal temanmu ini. Kau mau kemana, Dewi Tunjung Biru? Aku melihat kehadiran orang tadi undang. Kau tidak usah cemas. Aku akan menangkap orang itu. Ya, baik Dewi Tunjung Biru. Biarlah aku yang akan menjaga Kamandanu. Dewi Tunjung Biru melompat ke halaman.
dia berlari-lari kecil di sela-sela rumpun-rumpun bunga yang tumbuh di halaman rumahnya. Sepintas lalu dia masih sempat menangkap sesosok bayangan berkelebat dalam temaram cahaya bulan. Bayangan itu tiba-tiba lenyap di balik pohon di pojok halaman rumahnya. Orang itu pasti mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Dia bisa menghilang begitu cepatnya. Apa maksudnya dia datang kemari? Dan siapa dia? Nah, itu dia. Aneh sekali. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Baiklah, aku harus berhati-hati. Ayu Pupuh kembali berlari-lari kecil. Bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Ayu Pupuh menghentikan langkahnya dan melihat bayangan itu masih juga belum bergerak. Ayu Pupuh tahu persis bayangan itu adalah bayangan sosok tubuh seorang laki-laki. Dia berdiri dengan tenangnya. Dia berdiri membelakanginya, sementara kakinya ditopangkan di atas sebuah batu hitam. Aku tahu kau mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi aku tidak tahu apa maksudmu datang kemari. Aku juga tidak tahu siapa kau ini. Dari mana asalmu? Oh, kaukah itu yang bernama Dewi Tunjung Biru? Ya, akulah Dewi Tunjung Biru. Oh, kaukah yang menguasai puncak bukit Panampihan ini? Ya, akulah yang menghuni puncak bukit Panampihan ini. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku yang menguasai puncak bukit Panampihan ini. Manusia tidak pernah menguasai apapun juga, termasuk hayalan-hayalannya sendiri. Oh, kata-katamu itu apakah tidak terlalu muluk-muluk? Ya, itu tergantung bagaimana seseorang menanggapinya. Bagus, bagus. Mudah-mudahan kau menjadi wanita yang bijak seperti kata-katamu tadi. Aku hanya ingin menjadi seorang manusia seperti apa adanya. Baiklah. Sebelumnya aku minta maaf. Karena barangkali kehadiranku telah mengganggu ketenangan puncak Bukit Panampihan. Kalau kau datang dengan maksud baik, kehadiranmu justru akan menambah ketenangan puncak Bukit Panampihan ini. Aku datang dengan maksud baik. Setidak-tidaknya aku tidak bermaksud jahat. Siapa namamu? Dan apa maksudmu datang ke tempat ini? Kau rupanya sudah melupakan aku. Sayang sekali. Aku belum pernah mengenalmu. Mungkin baru pertama kali ini kita bertemu. Itu pun tidak sepenuhnya. Karena kau hanya memperlihatkan punggungmu saja. Apakah kau sama sekali tidak mengenali suaraku? Ya, memang. Aku sepertinya pernah mengenali suaramu. Ya. Tapi itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kalau kau ingin mengenali aku kembali, cobalah kenang peristiwa 18 tahun yang lalu. Waktu itu kau pergi meninggalkan desa kelahiranmu. Kau meninggalkan seorang bocah perempuan yang baru berusia 2 tahun. Dan kau pergi diam-diam, hanya meninggalkan selembar daun lontar di atas tempat tidurku. Ayah. Ayah. Benarkah kau adalah Ayah Sugata Brahma? Laki-laki itu kemudian membalikkan tubuhnya perlahan-lahan. Cahaya bulan menerangi jenggotnya yang sudah memutih. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang sudah cukup tua. Benar, Nduk. Benar, Pupuh. Akulah ayahmu. Akulah Ki Sugata Brahma. Ayah.
tidak bersalah, Ndung. Kau tidak perlu menyesali nasibmu. Saya tidak tahan lagi, Ayah. Saya tidak tahan lagi tinggal di Tanipala. Karena itu saya memutuskan untuk pergi, Ayah. Saya pergi untuk belajar menerima nasib. Saya pergi untuk belajar menyerahkan diri, Ayah. Kau seorang perempuan yang tabah, Pupu. Kau mempunyai jiwa yang besar. Kulihat kau sekarang ini sudah semakin bertambah bijaksana. Kau bukan lagi Ayu Pupu yang pernah aku kenal dulu. Ayah, sejak pergi meninggalkan desa Tanipala, hidup saya menjadi terlunta-lunta, Ayah. Dalam perjalanan hidup yang panjang dan tidak menentu itu, kemudian saya menemukan diri saya kembali. Saya mulai belajar melupakan masa lalu. Saya mulai menatap masa depan, Ayah. Sejak kapan kau menghuni puncak Bukit Panampihan ini, Pupu? Sejak 10 tahun yang lalu, Ayah. Saya berguru pada ahli obat yang bernama Nyai Congcorong. Dialah yang mengajari saya merabu obat-obatan untuk bermacam-macam jenis penyakit. Saya lalu bertekad mewarisi ilmu-ilmunya, Ayah. Dan setelah Nyai Congcorong meninggal, saya ditunjuk sebagai penggantinya. Saya diberi sebuah benih bunga tunjung biru. Benih itu kemudian saya semaikan dan saya tanam di dalam sebuah pot kecil. Saya merawatnya dan menjaganya dengan baik, Ayah. Oh, ya. Selanjutnya, saya rubah nama asli saya menjadi Dewi Tunjung Biru. Ayah, itulah perjalanan hidup saya selama ini. Ya, sekarang saya sudah merasa mantap. Saya akan terus bekerja sesuai dengan bidang saya. Ayo, Pupu. Aku melihat wanita-wanita lain di sekitar rumahmu. Apakah mereka murid-muridmu? Ya, betul, Ayah. Mereka adalah murid-murid saya. Murid-murid saya tidak banyak. Semuanya 14 orang. Dan semuanya terdiri dari para wanita. Ya, pada dasarnya kami semua mempunyai latar belakang kehidupan yang hampir serupa, Ayah. Kami semuanya adalah para wanita yang telah dikecewakan oleh laki-laki. Oh, ya. Sekarang bagaimana, Pupu? Apakah kau tidak mempunyai keinginan untuk menengok desa kelahiranmu, desa Tanipala? Maafkan saya, Ayah. Untuk saat sekarang ini, saya belum bisa pergi kemana-mana. Walaupun tempat ini jauh dan terpencil, tapi ada saja orang datang berkunjung ke sini. Oh, ya. Mereka sangat membutuhkan pertolongan saya, Ayah. Oh, kalau begitu, baiklah. Oh ya, ada satu hal yang ingin ku ketahui, Pupu. Bagaimana dengan Sakawuni? Dia itulah putri tunggalmu. Apakah dia belum tahu bahwa kau ibunya? Apakah kau belum mengenalinya sebagai putrimu sendiri? Saya sudah tahu, Ayah. Saya tahu bahwa Sakawuni adalah putri tunggal saya. Tapi saya belum menceritakan apa-apa padanya, Ayah. Dia sama sekali belum tahu bahwa saya adalah ibunya, Ayah. Ayo, Pupu. Dia sangat merindukanmu. Untuk saat sekarang ini, lebih baik dia tidak tahu bahwa saya adalah ibunya, Ayah. Saya ingin menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, Ayah. Pada saat itu, sebuah bayangan berkelebat ringan, dan tiba-tiba seseorang telah berdiri di tengah-tengah mereka. Dialah Sakawuni.
Ayu Pupuh terkejut. Demikian juga Ki Sugata Brahma. Tiba-tiba saja Sakawuni telah berdiri di tengah-tengah mereka. Untuk sesaat lamanya suasana menjadi sangat hening. Dewi Tunjung Biru akhirnya tahu bahwa laki-laki tua yang sekarang sedang berdiri di hadapannya adalah Ki Sugata Brahma, ayahnya sendiri. Dia lalu menceritakan pengalaman hidupnya semenjak meninggalkan desa Tanibala. Ki Sugata Brahma merasa sangat terharu mendengar tutur kisah putri tunggalnya. Ketika mereka berdua tengah sibuk berbincang-bincang, mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Ki Sugata Brahma sangat terkejut. Demikian pula Dewi Tunjung Biru alias Ayu Pupuh. Tiba-tiba saja Sakawuni berdiri di tengah-tengah mereka.